Shalom mempelai Kristus, selamat berjumpa kembali di ibadah raya kali ini dan kami akan mengabarkan beberapa informasi yang bermanfaat bagi Anda. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Mempelai Kristus, KBTK Bethany School dan SD Bethany membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Segera daftarkan putra-putri Anda karena tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor 0877 2514 6248. Kami ulangi di nomor 0877 2514 6248. Kita mengucapkan selamat kepada Miss Dian Widiusanti yang meraih juara 1 sebagai Kepala Sekolah TK berprestasi tingkat Kota Salatiga dan kepada Mr. Febrian Jalu Prakosa sebagai juara 3 Kepala Sekolah SMP berprestasi tingkat Kota Salatiga. Tetap sukses dalam melayani dan mendidik putra-putri bangsa melalui TK Bethany School dan SMP Anak Terang Salatiga. Mempelai Kristus, kami mengingatkan pada Anda dalam hal pemberian persembahan bisa Anda titipkan melalui gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA, aplikasi Dana, OVO atau GoPay dengan menggunakan scan QR Code yang bisa Anda dapatkan di Instagram ataupun Facebook gereja. Untuk M-Banking BCA, nomor rekening gereja adalah 013-1300-301. Demikian mempelai Kristus Bethany News kali ini, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya saat ini. Tetap ingat, pergunakan masker saat Anda keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita beribadah kembali dalam suasana yang begitu penuh dengan hikmat. Karena kita percaya Tuhan kita tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, tapi Tuhan kita hadir di setiap kondisi yang kita hadapi saat ini. Percaya bahwa tidak ada satu waktu pun yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya ada mujizat, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
pujian ini bersama-sama sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi saudara, aku percaya ada mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kau menuntun jalan hidup kami. Kau memberkati setiap hidup umat-Mu Tuhan. Kau merubah padang belantara menjadi aliran sungai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan di rumah-rumah, ambil saat teduh, beri saat khusus kepada Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nyatakan kehausan. Kami haus akan Engkau Yesus Tuhan. Sambil naikkan doa-doa, baik keluarga, berdoa untuk situasi yang sedang terjadi, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Segala sesuatu bisa digoncangkan, tetapi firman Tuhan, kekuatan kedahsyatan firman Tuhan tidak dapat digoncangkan. Itu sebabnya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami sanjung Kau Yesus Tuhan. Kau yang sanggup, Kau yang patut dipuji, disembah. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Ku sanjung Kau Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, oh Tuhan, sebab Engkau Imam besar agung. Oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, oh yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, haleluya, sebab Engkau Tuhan Imam besar agung. Oh, kami sanjung Kau lebih dari yang lain, oh yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan, ku sanjung Kau Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
segala pujian, hormat, syukur kami terus terangkat bagimu. Hanya naik ke tahtamu yang kudus hanya bagi pribadimu. Satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah menebus kami dan terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kalau hari ini kami diberi kesempatan dari rumah-rumah kami semua menaikkan pujian penyembahan dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Melalui segala keberadaan kami menaikkan korban syukur kami. Di tengah keterbatasan mungkin kekurangan, tapi kami tahu pasti Kau ada bersama-sama dengan setiap keluarga. Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau sedang melakukan perkara ajaib di tengah-tengah setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu. Urapi kami semua, supaya dimanapun kami berada, kami diurapi dengan hati yang sungguh haus dan rindu untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dengan setia dalam anugerah dan kekuatan Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan, berkati kami semua. Berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, dan biarlah pengurapan Tuhan bekerja memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin, amin. Saudara terkasih, kita ada di dalam satu momen yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah secara online. Hari ini, saudara, ada satu momen yang indah, di mana kita masih boleh bersama-sama menikmati, meskipun dari tempat yang berlainan. Kita semua saling terpisah, tapi ada satu kesatuan hati yang luar biasa, kesatuan roh yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, yang mengikat kita untuk sama-sama stay, duduk, diam, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan bersama-sama. Nah saudara, judul khotbah saya hari ini adalah Sauh di Tengah Badai. Kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal ke-27, ayat yang pertama sampai ke-13. Nanti setelah itu untuk poin-poinnya saya akan bacakan ayat demi ayat sesuai dengan poin yang akan saya sampaikan. Kisah Para Rasul pasal 27, ayat pertama sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau,
dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba ke kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Sampai di sini bacaan firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, latar belakang dari perikop ini adalah Rasul Paulus ditangkap, kemudian dia dibawa satu ke persidangan di Kaisaria Filipi, yang waktu itu ada di bawah kekuasaan Felix. Selama 2 tahun dia kemudian tinggal di sana di penjara. Pada saat Felix kemudian digantikan oleh Festus, Festus yang ingin menyenangkan hati orang Yahudi berkata, kalau kamu memang tidak bersalah, baiklah kamu kembali ke Yerusalem. Maka Paulus kemudian berkata, aku akan naik banding ke Kaisar. Dan naik banding Kaisar artinya dia harus pergi dibawa ke Roma. Nah, kisah ini adalah kisah yang menceritakan bagaimana seorang kepala pasukan yang bernama Julius dari pasukan Kaisar ini bermaksud membawa Rasul Paulus ke Roma, ya. Melalui pelabuhan, melalui singgah di Sidon, melalui pelabuhan di Laut Mediterania, Laut Tengah, saudara. Nah, saudara, dari kisah ini kita melihat nanti akhirnya terjadi satu badai di tengah perjalanan mereka. Nah, kita akan mulai lihat dulu mulai dari ayat yang ke-9, saudara. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Saudara, waktu puasa ini adalah waktu sekitar pertengahan bulan Oktober, yaitu waktu-waktu puasa di hari raya pendamaian di Yahudi, di Yerusalem. Nah, waktunya sudah lewat dan itu sudah mulai menjelang masuk musim dingin. Dan sudah berbahaya untuk berlayar di Laut Mediterania pada waktu itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan, sebaiknya kita berhenti saja karena akan mengakibatkan kerugian. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa sebetulnya kapten kapal ini bisa terhindar dari badai, saudara. Nah, seringkali kita melihat bahwa Alkitab mengajar bahwa ada 3 macam badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah badai yang timbul akibat kesalahan diri sendiri, atau masalah yang timbul akibat kesalahan kita secara pribadi. Contohnya adalah Simson, seorang nasir Allah yang diurapi sejak dia lahir. Dia dipilih Tuhan dan diberikan pengurapan Roh Kudus dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi karena kesalahannya dia jatuh karena hawa nafsu dan dia jatuh karena godaan seorang wanita, yaitu Delila. Dan dia mengakibatkan dia mengalami berbagai macam badai. Ujung-ujungnya memang dia diberi kesempatan Tuhan untuk mengalahkan dan membunuh orang Filistin melalui kematiannya dan pengorbanannya. Kemudian kita lihat seperti bangsa Israel di padang gurun. Mereka mengalami perlindungan Tuhan, mereka mengalami supervisi dari Tuhan yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa. Tetapi karena mereka salah dengan bersungut-sungut, mereka tidak tahan menghadapi ujian. Akhirnya mereka mengalami masalah dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian di zaman hakim-hakim, setiap kali bangsa Israel mulai menyembah berhala, mereka jatuh dalam masalah. Ini adalah masalah-masalah yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Nah, yang kedua, ada badai yang terjadi atas seizin Tuhan. Nah, badai jenis ini adalah badai yang terjadi atau masalah terjadi di luar kemampuan kita, atau istilahnya force majeure.
Kita tidak ngerti apa-apa, kita sudah mempersiapkan semuanya baik-baik, tapi tiba-tiba ada masalah. Seperti contoh masalah adalah badai di Danau Galilea. Pada saat murid-murid berlayar menyeberang, dan kemudian terjadi angin sakal dan ada badai yang mengguncangkan perahu dan Yesus berjalan di tengah air, di atas air dan kemudian naik ke perahu dan menenangkan badai. Ini adalah badai-badai yang terjadi karena di luar kemampuan kita. Dan kemudian ada badai yang disebabkan oleh orang lain. Contohnya Paulus dan Silas di penjara. Ini yang salah orang lain, yang difitnah Paulus dan Silas. Karena iri hati. Nah, seringkali badai terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kita. Badai tidak pandang bulu, selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kualitas kita ditentukan bagaimana kita melalui badai itu dengan tetap tenang. Kualitas keimanan kita diuji pada saat badai. Dan kalau kita bisa melalui dengan kekuatan Tuhan, kita bisa memelihara kepercayaan dan keberanian. Meskipun ada badai dan keguncangan, tapi tetap kokoh. Disitulah kualitas dengan siapa kita berjalan akan nampak di sana. Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan nikmat sendiri, maka pasti akan jatuh, saudara. Nah, saudara, mari kita melihat ada beberapa akar masalah yang sering terjadi, yang menimbulkan badai dalam kehidupan manusia, saudara. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-11, saudara. Di sini dikatakan Rasul Paulus sebelumnya sudah memberikan saran sebaiknya tidak usah berlayar. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah, yang pertama, seringkali masalah terjadi karena kita percaya kepada nasihat orang yang salah. Atau kita salah pilih nasihat. Kita memilih nasihat dari orang-orang yang tidak benar. Saudara, hari-hari ini untuk kita bisa hidup sehat banyak sekali nasihat. Yang satu ngomong gini, hindari gula, jangan makan gula, kalau makan nasi sedikit aja. Ya, kemudian makan yang bergizi. Apalagi terkait corona ini, saudara, resepnya banyak sekali, saudara. Saudara mau ikuti yang mana, saudara bisa bingung. Satu ngomong gini, kemudian ada lagi yang ngomong, oh kalau mau sehat, enggak gitu, kamu harus diet sesuai golongan darah. Dicoba, diikuti. Yang satu lagi ngomong, oh salah, kalau mau sehat kamu dietnya diet keto. Mestinya malah justru kamu stop sama sekali gula, yang penting makan lemak-lemak. Makannya cuma lemak saja. Wah, saudara, saya tidak menyalahkan atau mendiskreditkan salah satu metode diet, saudara. Tetapi artinya gini, kalau kita bingung, terombang-ambing, akhirnya malah kita tidak jelas, saudara. Kita mesti punya satu pendirian yang teguh menurut tuntunan Tuhan. Kita mau pakai nasihat yang mana? Kita tetapkan satu, kalau aku mau ikut dokter, sudah. Berdoa Tuhan berkati caraku ini, gitu saudara. Nah, inilah nasihat. Dalam hal ini sang perwira kapal salah memilih nasihat, saudara. Akibatnya mereka jatuh dalam masalah yang begitu berat, saudara. Nah, kita melihat banyak sekali contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang salah memilih nasihat, saudara. Dan mereka mengalami masalah yang begitu dalam karena kesalahan memilih nasihat. Yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix. Yang kedua adalah seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau apa yang dilakukan kebanyakan orang. Itu bisa menjadikan masalah yang sangat berat. Hari-hari ini kita melihat saran orang, negara-negara lain lockdown semua. Semua orang ayo lockdown, cepat lockdown. Tapi puji Tuhan kita punya pemimpin yang baik. Dengan hikmat Pak Jokowi tidak sekedar ikut-ikutan lockdown. Dengan hikmat dia mengikuti, melihat ini negaraku seperti ini. Harus dijaga keseimbangannya antara kesehatan sosial masyarakat dan juga kesehatan ekonomi negara. Sebab ini potensinya rawan sekali, saudara. Akhirnya diputuskan kebijakan PSBB yang itu pun melalui satu studi dan evaluasi yang baik. Dan kita melihat bahwa hari-hari ini semua kondisinya tidak separah apa yang dibayangkan. Bahkan tingkat kesembuhan sudah semakin tinggi. Tapi tentunya kita harus tetap berdisiplin. Nah, seringkali kita memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan
kebanyakan orang. Saudara. Itulah yang sering menimbulkan masalah. Kalau orang lain ngomong gini, ya aku ikut aja. Kan kebanyakan orang juga seperti itu, enggak apa-apa. Saudara. Nah ini jadi masalah. Saudara. Yang ketiga, akar masalah yang lain adalah ayat ke-13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Nah mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Saudara. Kita seringkali melihat ambil keputusan bukan berdasarkan hikmat. Kita ini ada Roh Kudus yang selalu menuntun menyertai kita. Mensupervisi hidup kita. Tetapi kita ngambil keputusannya berdasarkan apa yang ada, yang kelihatan. Wah, kelihatannya ini waktunya baik ini. Ayo invest di sini. Kelihatannya waktunya baik. Kalau saudara lihat dalam kisah di Alkitab. Bagaimana terjadi peristiwa kelaparan di Bethlehem. Satu keluarga pergi ke Moab. Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Mereka pergi ke Moab, tapi mereka pikir gini, dengan harta mereka mau pergi ke Moab yang tidak ada kelaparan dan berbisnis di sana. Tapi apa yang terjadi? Habis semua. Saya percaya dia mengambil keputusan itu bukan hanya dia sebagai pionir, tapi dia melihat orang sekeliling juga banyak pergi. Wah, ini di Bethlehem sedang kelaparan, pergi saja. Mengambil keputusan berdasarkan apa yang kelihatannya sudah baik. Tidak berdasarkan hikmat Tuhan, itu bisa jadi masalah. Kalau hanya melihat keadaan, orang bisa lupa dengan tujuannya. Kalau hanya melihat keadaan, seseorang bisa salah ambil keputusan. Pada saat Hizkia dikepung oleh kerajaan Asyur, Raja Sanherib mengepung dan kemudian mengintimidasi dengan kekuatan pasukannya yang luar biasa. Hizkia takut. Kalau dia lihat keadaan, dia ngomong, aduh sudahlah aku nyerah aja. Tapi dia mengoyakkan pakaiannya dan dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga terjadi mujizat. Pasukan Asyur dibunuh oleh malaikat Tuhan. Dan ada pembelaan Tuhan. Nah dari sini kita melihat akar masalah itu ada 3 itu. Nah kalau sudah terjadi masalah seringkali reaksinya seperti apa? Nanti kita akan baca. Nanti saudara bisa baca sendiri di ayat yang ke-14 sampai terakhir, saudara, ayat ke-44. Saya akan bacakan ayat yang terkait dengan poin-poin yang akan saya maksudkan. Ayat ke-15 dikatakan, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi mereka nyerah. Saudara. Reaksi umum pada saat kita menghadapi masalah apa? Saudara? Hari-hari ini kalau kita masalahnya seperti ini, masalah corona ini masalah yang dialami global, bukan hanya masalah parsial. Semua ngalami. Tapi kalau kita tidak kuat, kita hanya mengandalkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki, kita akan jatuh pada reaksi yang sama, terombang-ambing, seperti kapal ini. Jadi yang reaksi umum yang pertama adalah menyerah dan melepaskan target atau sasaran. Ini yang paling bahaya. Pada saat kita ngadepi masalah, seringkali kita tergoda untuk, ya sudahlah aku nyerah saja. Pada saat saudara menerima panggilan tertinggi menjadi seorang pelayan Tuhan, di bidang apapun itu, akan ada banyak tantangan yang membuat kita rasanya, sudahlah aku capek. Akan ada banyak gesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang membuat rasanya, sudahlah aku nyerah aja. Aku terlalu banyak disakiti. Maunya melayani Tuhan malah banyak sakitnya. Seringkali kita melepaskan target atau sasaran karena masalah ini. Karena terombang-ambing tidak ada kepastian. Kalau saja Daud melepaskan itu pada saat dia di Siklak. Dia mau ikut raja perang sama Raja Filistin, tidak boleh, kemudian dia pulang. Ternyata kaum keluarganya dan pengikutnya, kaum keluarga pengikutnya semuanya diserbu oleh bangsa Amalek. Tempat dia tinggal di Siklak dibakar habis. Orang-orang yang ikut dia semua mau lempari dia dengan batu. Itu titik terendah dalam hidupnya. Nah saudara, apa yang akan dialami Daud? Dia tetapkan hati untuk terus ikut kepada Tuhan. Dia menguatkan hati dan minta pimpinan Tuhan. Jadi jangan sampai karena masalah saudara melepaskan target atau sasaran saudara.
Nah yang ketiga, yang kedua saudara, adalah di ayat yang ke-18. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke kapal laut. Pada saat ada masalah orang cenderung membuang hal-hal yang penting, nilai-nilai integritas mereka gadekan supaya apa? Lepas dari masalah. Nah yang ketiga, ayat yang ke-20 saudara. Setelah mereka berapa lama terombang-ambing ibadah, akhirnya putuslah segala harapan, putus asa dan hilang pengharapan. Ini yang paling bahaya. Oleh karena itu kuncinya kita harus tetap tenang dan percaya. Kita harus punya sauh atau pengharapan yang kuat. Dikatakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir artinya sampai ke dalam ruang maha kudus Tuhan. Kita punya satu pengharapan yang tidak akan pernah gagal. Karena sauhnya, jangkarnya sudah sampai ke belakang tabir. Artinya tidak akan pernah gagal. Nah sauh itu apa? Yang pertama adalah masuk hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita dipaksa Tuhan, masuk hadiratnya. Kita dipaksa Tuhan untuk menikmati hadirat. Saudara, kalau kita masuk hadirat Tuhan, yang pertama kita rasakan apa? Satu penghiburan. Kita merasakan saat masuk hadirat Tuhan kita nyembah Tuhan. Masalahnya masih ada, tapi roh ketakutannya, roh intimidasinya hilang. Masalah masih ada, tapi intimidasi dari masalah itu hilang. Itulah kekuatan masuk hadirat Tuhan. Itulah sauh yang terutama. Kita harus punya satu sauh yang kuat, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Kita harus menerima penghiburan. Bagaimana Paulus berkata, aku ada malaikat Tuhan yang datang. Kemudian kita ngerti tujuan Allah. Paulus, engkau harus sampai ke Roma. Pada saat masuk hadirat Tuhan kita diingatkan tentang tujuan. Hadirat Tuhan selalu berbicara tentang penghiburan dan direction. Kita ngerti direction, oh iya ya, aku punya tujuan ilahi, bukan cuma ini. Kita jadi tetap kuat, saudara. Dan di sana kita akan terima janji-janji Allah. Dikatakan, semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal akan selamat, itu janji Tuhan. Saudara. Itulah sauh yang pertama, masuk hadirat Tuhan. Nah yang kedua, saudara, sauh yang kedua adalah berdoa selama menunggu dan melangkah sesuai tuntunan Roh Kudus. Ini kuncinya, saudara. Dari kisah ini sudah melihat akhirnya mereka buang 4 sauhnya, kemudian mereka berdoa bersama dan menunggu supaya cepat pagi. Begitu siang hari mereka lihat sudah ada daratan. Benar-benar berdoa dan menunggu. Nah saudara, 2 hal ini saudara, hari-hari ini kita mengalami intimidasi masalah pandemi corona yang begitu kuat. Tapi saya percaya kita punya satu sauh yang tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saya mau tutup dengan satu kesaksian yang sebetulnya lucu saudara. Tapi ini terjadi barusan kemarin saudara. Adiknya istri saya ini punya barusan beli anjing kecil saudara. Dia beli anjing kecil untuk anaknya kan dia minta. Dan di anjing ini ya disayang satu keluarga, baru kemarin tiba-tiba anjingnya hilang. Waduh, semua sedih karena anjing ini saking badannya kecil, jadi dia bisa keluar lewat pintu itu seperti keluar aja gitu. Enggak. Pintu dikunci dia keluar. Nah mereka satu keluarga nangis semua. Aduh gimana, adik juga bingung ini gimana ini anak-anak nangis. Nangisnya itu karena mereka punya anjing kesayangan, nangisnya aduh saudara saya ngerti sedihnya kayak apa. Saya habis kemarin juga main ketemu anjingnya ini mainan. Saya ngomong, ini bisa keluar loh lewat pintu. Mau ditutup, enggak kok mas, enggak. Benar ternyata hilang benar. Akhirnya dia punya satu cara, ayo kita berdoa aja, yuk anak-anak kita berdoa. Minta tolong Tuhan, minta pelayanan malaikat supaya, ini saya pikir adik ini ya rada kenekatan saudara ya. Ngomong, ayo minta pelayanan malaikat supaya nanti anjingnya dituntun, dibimbing pulang ke rumah kita. Itu udah seharian hilang saudara. Anjing masih kecil, masih baru lahir juga, jadi saya kira masih belum apal rumah juga. Setelah mereka berdoa, ayo sekarang kita melangkah iman ya, kita nunggu di luar, kita tunggu di luar sambil mengucap syukur, kita tunggu nanti anjingnya datang. Dan pada saat mereka nunggu sudah, tidak lebih dari 1 menit, anjing kecil itu datang sudah, dikit-dikit masuk lagi sudah. Satu ajaran iman, bahwa tidak ada masalah yang terlalu sepele untuk kita selesaikan bersama Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati.
Nah saudara, kita akan siapkan hati kita masuk dalam satu perjamuan kudus. Saudara. Kenapa kita perlu masuk dalam perjamuan kudus, saudara? Kita sudah ada di Goshen, ada di satu tempat di mana Tuhan mengkhususkan kita dan melindungi kita. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, bagaimana dari tulah 1 sampai 9, bangsa Israel tidak melakukan apapun. Mereka hanya cukup tinggal diam di Goshen dan tidak mengalami apa-apa. Semua tulah terjadi di Mesir, tapi mereka tidak mengalami. Tapi untuk tulah yang ke-10, kematian anak sulung, Tuhan memerintahkan, kamu harus makan roti tidak beragi. Dan di setiap ambang pintu rumahmu, kamu harus sembelih domba jantan, dan di ambang pintu rumahmu harus ditandai dengan darah. Artinya harus ada lambang darah. Dan hari ini saudara, Tuhan menyediakan satu persekutuan dengan kita, darahnya yang kudus. Satu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sebagai materai perjanjian pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Namanya sakara kanamaya sakara. Kami silakan saudara di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagimu Tuhan, pengorbananmu yang mulia, darahmu sucikanku, kasihmu pulihkanku. Ini ya sakarana rabakarabakaya sakarana. Haleluya. Kiri-kiri nama kaya sakarana. Orang maya sakarana. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi kita, mari kita mengakui iman percaya kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Roti ini berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan. Bahkan sejak darahnya belum dicurahkan, Dia belum menguduskan kita, Dia sudah rindu untuk memberkati kita. Demikian besar kasih Allah bagi umatnya. Dan apa yang kita terima ini kita teruskan datangnya dari Tuhan. Bahwa pada malam hari sebelum Dia diserahkan, Dia duduk semeja perjamuan dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Kemudian Dia mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Nah, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Ini biasa karakana makara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat meterai kasih-Mu. Roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan dan dicurahkan bagi kami Tuhan. Suatu lambang persekutuan yang abadi, yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Mu, kami sedang melabuhkan saud di tempat yang terbaik. Kami menerima penghiburan, kami menerima kekuatan, dan kami ditunjukkan akan tujuan-tujuan hidup kami. Kami mengerti akan direction kami, dan kami mengerti akan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Oh, dalam nama Yesus. Dan kalau kami terus berketetapan hati, kami mau berdoa, merendahkan diri, sampai Engkau berbicara, dan kami melakukannya, maka kami melihat keadaan kami pasti dipulihkan dalam nama Yesus. Amin, amin. Pada saat Kau memulihkan keadaan kami, pada saat Kau memulihkan keadaan Sion, keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Haleluya, haleluya. Dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan
memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Katakan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan dengan imanmu, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Oh, haleluya. Mari kita katakan haleluya. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudara yang meriah bagi Allah. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Kita rendahkan hati kita. Bapa, Kau berkata, kalau kami bertobat dan tinggal diam, maka kami akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Oleh karena itu kami bertobat dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa atas nama semua jemaat yang menyaksikan acara ini. Dari keluarga demi keluarga, kami bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami bertobat dari fokus kami yang salah. Bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada ketakutan dan masalah kami. Kami percaya segala sesuatu terjadi sebab Tuhan mau bekerja melakukan kebaikan-kebaikan melalui segala perkara untuk kebaikan orang yang mengasihi-Mu. Kami percaya bahkan melalui pandemi ini kami akan melihat pelipat gandaan kebangunan rohani. Bukan melalui hal yang baik, tapi justru melalui tekanan ini kami akan melihat nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Jiwa-jiwa akan melihat bahwa Yesus sungguh dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, biarlah hati kami terus tinggal tenang. Hati kami semua boleh terus rindu untuk mencari Tuhan lebih dari segalanya. Datang kepadamu lebih lagi, menikmati waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Bahkan mungkin dengan terpaksa Tuhan ciptakan waktu untuk kami duduk diam dalam satu mezbah di tengah-tengah setiap keluarga. Kami menghargai waktu ini, Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu berkasih-kasihan dengan Tuhan. Waktu di mana setiap keluarga menikmati pribadi-Mu. Waktu-waktu yang tidak akan dilewatkan begitu saja. Akan menjadi waktu kesukaan dan waktu kegirangan. Di mana kami boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami berkata, Tuhan, seperti Asaf berkata dalam Mazmur 73, seperti binatang aku ini dungu, tapi aku mau terus ada di dekat-Mu. Demikian Tuhan, kami tidak mengerti. Kami seperti binatang, kami dungu, tapi kami mau terus ada di dekat-Mu, di bawah kaki-Mu, sampai Engkau berbicara dan berkata, ini anakku, ikuti jalan ini. Sampai kami mendengarkan secara langsung dari Tuhan, sampai kami bertemu tatap muka dengan Tuhan, sampai kami menerima rema yang dari Tuhan. Kami mau terus tinggal diam di dekat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Bapa, biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari penantian, hari persekutuan yang karib denganmu. Kami berdoa tidak ada satupun keluarga yang terlewatkan. Biar setiap keluarga demi keluarga diberkati karena hadirat Tuhan.
Setiap keluarga demi keluarga mengalami penghiburan. Setiap keluarga demi keluarga menemukan tujuan-tujuan keluarganya, tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Dan setiap keluarga demi keluarga menemukan janji-janji Allah yang menjadi kekuatan untuk terus melangkah melewati badai. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga, kepala keluarga. Berikan hikmat-Mu dan bukakan pintu-pintu berkat-Mu yang ajaib. Sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar melalui telinga kami, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sediakan bagi kami semua. Berkati para pemimpin baik di kota ini, baik di provinsi, baik di negara kami, dan para pemimpin dunia, supaya semua boleh menemukan hikmat Tuhan dan memimpin, secara khusus pemimpin negeri itu memimpin bangsa Indonesia ini melalui masalah ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, roh ketakutan supaya tidak menguasai negeri ini. Roh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh mengalir memenuhi bangsa ini, memberikan kekuatan yang supranatural, supervisi yang ilahi, yang terus menopang umat-Mu untuk tegak berdiri dan menanti-nantikan Tuhan. Sebab setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan terus berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kami pasti akan menemukan jalan-jalan Tuhan bersama-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terus melayani dengan penuh cinta kasih. Berkati Bapak Gembala beserta ibu dan keluarga yang terus menopang kami, menjadi pendoa bagi kami, mensupport kami untuk kami bersama-sama melalui segala pergumulan ini dengan kemenangan di dalam kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Berkati kami semua, biarlah kesehatan menjadi bagian kami. Apa yang sudah Tuhan janjikan, bahwa kami akan memperoleh bagian-bagian yang istimewa sebagai hamba-hamba-Mu. Kami menerimanya karena kami mengenal janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Engkau sudah mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah, dan Engkau memberikan satu kodrat yang baru kami sebagai anak-anak Allah, sehingga kami boleh memanggil-Mu Bapa, dan kami boleh berdoa sebagaimana Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kita terima berkat di dalam kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai kita mencapai garis akhir dalam kemenangan Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dalam satu nama yang kita kasih dan kita sembah, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Janji-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dengan iman kami katakan, kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu. Atas janji Tuhan yang istimewa bagi setiap kami tidak akan pernah ditinggalkan, sebab Engkau beserta dengan kami. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, masa menjadi
kemuliaan, sampai kemuliaan. Angkat tanganmu. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah